Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita pasti membutuhkan sabda Tuhan untuk menjadi tuntunan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mohon sabda Tuhan melalui pujian dari NKB 117, bait pertama dan kedua. Saudaraku, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini, saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita merenungkan tentang lidah dan juga tentang telinga. Nah, pagi ini kita akan merenungkan bagaimana dengan mata kita. Mata adalah bagian dari tubuh yang menjadi alat untuk menerima terang. Jika mata itu sehat, maka kita dapat sepenuhnya menerima terang. Dan dengan terang itu, kita bisa melihat apa saja yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Kita bisa membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Dan dengan terang itu pula, kita bisa berjalan pada arah tujuan yang benar pula. Dengan terang, maka mata kita ini juga bisa membantu ketika kita bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini untuk mata sehat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, bila mata kita tidak sehat, yang nampak hanyalah kegelapan, sekalipun kita berada di tempat terang. Karena mata kita tidak dapat menerima terang sepenuhnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ternyata yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini bukan tentang mata sehat atau mata tidak sehat. Tetapi justru yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus adalah mata yang baik dan mata jahat. Saudara, ada sepasang suami istri yang baru saja pindah di kompleks perumahan yang baru. Pagi hari, dari dalam rumah, sang istri itu nyawang, melihat-lihat, memperhatikan rumah-rumah tetangga. Dan kemudian dia berkomentar, itu tetangga itu pakaiannya masih kotor kok sudah dijemur ya. Apakah mereka tidak bisa melihat bahwa pakaiannya masih ada banyak nodanya? Keesokan harinya, dia juga melihat lagi, loh kok pakaiannya tetap kotor ya?
Dan kemudian dia perhatikan dinding rumah tetangga itu juga banyak nodanya. Tiap pagi dia selalu ngomel seperti itu, mencela dan mencela, terus mencela serta membandingkan dengan dinding rumahnya yang memang masih baru dan bersih. Hingga pada suatu pagi dia heran ketika dia kembali memperhatikan dinding rumah tetangganya. Loh, kok sekarang nampak bersih ya? Kok dalam sekejap, kapan yang mereka mengecat temboknya? Tidak dilihat kok, ternyata kok kelihatan bersih ya. Ketika dia memanggil suaminya untuk menunjukkan perubahan yang ia lihat pada pagi itu, dia malah melihat di tangan suaminya ada lap yang begitu kotor. Rupanya sang suami itu baru saja membersihkan kaca-kaca jendela rumahnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, sang istri tiap pagi yang dilihatnya adalah pakaian yang kotor, dinding rumah tetangga yang kotor, padahal kaca rumahnya yang kotor. Begitulah dengan kita. Seringkali karena mata kita yang tidak baik, maka kita juga akan melihat keburukan-keburukan orang lain. Dengan mata yang jahat, kita menilai orang lainlah yang jahat. Akibatnya, kita tidak bisa melihat kebaikan, kelebihan orang lain. Dan dengan demikian, rusaklah hubungan antar sesama. Nah, saudara, untuk mata yang sehat, untuk mata yang baik tentunya perlu ada vitamin. Vitamin mata apa yang bisa membuat dan memampukan mata kita ini melihat secara positif? Nah, tentu saja firman Tuhan. Firman Tuhan itulah vitamin yang tepat yang memampukan kita untuk bisa melihat secara positif. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, bagaimana kita tetap bisa melihat kasih Tuhan sekalipun keadaan kita mungkin sedang kurang baik. Dengan firman Tuhan, maka kita diajarkan bagaimana kita bisa memandang dan menilai orang lain sekalipun mungkin mereka melakukan yang jahat terhadap diri kita. Dan ternyata dengan firman Tuhan membuat kita bukan hanya menilai orang lain, tetapi malah bisa melihat kebutuhan orang lain secara tepat. Ada seorang anak dengan cangkirnya yang kotor, dia meminta air putih kepada seorang ibu pemilik warung. Nah, ibu itu berkata, "Nak, tunggu sebentar ya." Ternyata yang diberikan oleh ibu pemilik warung bukannya air putih, tetapi yang diberikan adalah segelas air susu murni. Nah, anak dari pemilik warung itu berkata, "Ibu, anak itu kan cuma minta air putih. Kenapa ibu justru memberikan air susu? Kan mahal harganya, Bu." "Nak," jawab ibunya, "apakah kamu tidak melihat anak itu coba begitu kurus kering dan nampak sekali dia kelaparan? Kasihan kan? Bagaimana kalau itu terjadi dengan dirimu?" Saudara, ibu pemilik warung itu ternyata mampu melihat jauh dari apa yang ia lihat. Ibu itu tahu apa yang menjadi kebutuhan anak yang ada di hadapannya dan mampu memberi sesuatu secara tepat. Saudara, itulah sebetulnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang mata yang baik. Oleh karena baru saja ketika Tuhan Yesus mampu mengusir setan dari seorang yang bisu, maka ada orang yang mengagumi kekuasaan Tuhan Yesus itu. Tetapi ada yang berkata bahwa kuasa Yesus itu dari Beelzebul.
sehingga membuat banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara, firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk belajar, supaya kita melihat bukan hanya dengan bola mata kita ini saja, tetapi mengajak kita untuk melihat dengan mata hati kita, agar kita bisa melihat kebutuhan orang lain dan menjadi berkat secara tepat pula. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kami anggota tubuh. Lidah kami bisa menjadi berkat melalui perkataan-perkataan yang membangun dan memberi semangat. Telinga kami bisa mendengar, bisa menjadi berkat ketika kami mendengarkan keluhan-keluhan orang lain dan kami bisa mencarikan solusinya. Dan ternyata mata yang Tuhan berikan kepada kami juga bisa menjadi berkat. Tuhan tolong kami, berikan kepada kami mata hati yang tajam untuk bisa melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain, agar kami dapat menjadi berkat, menyalurkan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh salurkan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat pula. Tuhan, kami bersyukur. Kami ingin menjadi berkat melalui apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika hari ini kami akan bekerja, berkarya, dan menyambut berkat-berkat Tuhan, biarlah kami tidak lupa. Karena Tuhan memberkati kami supaya kami juga menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk gereja Tuhan yang akan mulai melaksanakan ibadah secara onsite. Untuk anggota-anggota jemaat yang akan hadir di dalam gedung gereja untuk bersama-sama beribadah, kiranya Tuhan akan menolong mereka supaya mereka tetap menjaga kesehatan dengan baik. Tuhan juga berkati majelis jemaat di dalam menyelenggarakan ibadah secara onsite. Memang ada banyak kesulitan, tetapi biarlah kerinduan untuk beribadah makin besar sehingga tidak berkeluh kesah, tetapi bersyukur oleh karena bisa beribadah di dalam gedung gereja. Namun bagi anak-anak maupun lansia yang belum mendapatkan kesempatan untuk beribadah di dalam gedung gereja, tetap bisa mengucap syukur karena kami masih bisa beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap hadir, iman kami tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan untuk pemerintah di dalam upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19, bahkan pihak-pihak tertentu yang terus berupaya agar ada vaksin untuk COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-Mu yang terus berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, hanya di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan PKJ 282 bait yang keempat dan kelima. Urapi Tuhan
Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat berkarya dan jadilah berkat.